Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Teori Akuntansi akan mempresentasikan terkait project based learning kami yang bertemakan liability dan owner equity. Next slide. Adapun 5 anggota kelompok kami, yang pertama ada Istinzawa Aulia dengan nomor ujung NPM 005, kemudian saya sendiri Ivanka Maharani SZ dengan nomor ujung NPM 013, kemudian ada Arif Hidayat dengan nomor ujung NPM 055, Tinka Triuni dengan nomor ujung NPM 001 dan Nisrina Aisyah dengan nomor ujung NPM 017. Next slide. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Arif Hidayat. Kepada Arif dipersilahkan. Baik, materi pertama yaitu mengenai motivasi. Di mana dalam kebijakan akuntansi, liabilitas diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas pada umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Dalam praktik penyusunan laporan keuangan suatu entitas, lebih lanjut diatur dalam PSAK 57. Di mana PSAK tersebut membahas tentang provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 15 Desember 2009. PSAK 57 ini merevisi PSAK 57 tentang kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi yang telah dikeluarkan pada tanggal 3 November tahun 2000. Kebijakan akuntansi liabilitas adalah salah satu bab dalam kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Liabilitas dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Secara umum, dalam konteks pemerintahan, liabilitas jangka pendek dapat muncul karena diantaranya yaitu penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka pendek dari masyarakat dan lembaga keuangan dan perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Next slide. Dalam hal ini pun, perlakuan liabilitas dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan perkembangan. Permenku 225 PMK 05 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2019 PMK 05 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 PMK 05 2016 dan dinyatakan tidak berlaku. Permenku 225 PMK 05 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat. Salah satunya adalah bab 5, yaitu kebijakan akuntansi piutang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nisrina Isa. Baik, saya Nisrina Aisyah akan menjelaskan mengenai fenomena. Jadi, menurut PSAK 57 itu direvisi lebih lanjut dengan merubah beberapa poin penting, yang diantaranya yaitu pada kewajiban diestimasi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka kewajiban diestimasi tersebut dibatalkan. Adapun kewajiban diestimasi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan dengan tujuan pembentukan kewajiban diestimasi tersebut. Serta ada poin kerugian operasi mendatang kewajiban diestimasi tidak boleh diakui. Revisi pada PSAK 57 tahun 2000 ini juga berpengaruh pada agar provisi dapat diakui syaratnya, yaitu adalah entitas memiliki kewajiban kini, baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif, sebagai akibat dari masa lalu. Kemungkinan besar perselesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah viabilitas tersebut. Berdasarkan PSAK 57 par 19, provisi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang terpisah dari tindakan entitas pada masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Istinzawa Aulia.
Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu terkait dengan isu konseptual akan dijelaskan oleh saya Sinza Waulia dan NPM 2011031005. Jadi, menurut PSAK 57 yang membahas mengenai provisi, liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi menyatakan bahwa liabilitas atau kewajiban kontingensi adalah utang potensial yang keberadaannya bergantung pada peristiwa mendatang dan biasanya tidak semua pengusaha mengambilnya. Semua provisi itu bersifat kontingensi karena jumlahnya tidak pasti atau bahkan waktunya juga tidak pasti. Tetapi dalam pernyataan ini istilah kontingensi itu sendiri digunakan untuk liabilitas dan aset yang tidak diakui karena keberadaannya baru dapat dipastikan ketika terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih yang tidak pasti pada masa mendatang dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. PSAK 57 dalam perubahannya bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi, serta untuk memastikan informasi memadai yang telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan agar para pengguna dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Jika suatu perusahaan menjual produknya dengan memberikan jaminan atau garansi produk kepada para pembeli produknya, berdasarkan kontrak penjualan, produsen itu akan menjamin untuk memperbaiki atau mengganti produk yang dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal penjualannya itu terjadi ketika terjadi kerusakan. Berdasarkan masa lalu, terdapat juga kemungkinan besar bahwa akan terjadi klaim atas jaminan yang diberikan. Maka kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu yang mengikat. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya kepada Vinka, dipersilakan. Baik, pada saat ini saya akan membahas tentang pengembangan teori. Setelah yang telah dijelaskan di awal tadi, yaitu liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. Liabilitas kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena dua hal. Yang pertama, tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara handal. Teori selanjutnya yaitu peristiwa yang mengikat adalah peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif yang mengakibatkan entitas tidak memiliki alternatif lain, kecuali menyelesaikan kewajiban tersebut. Dan ada pula kewajiban hukum adalah kewajiban yang timbul dari suatu kontrak, peraturan perundang-undangan, atau pelaksanaan produk hukum lainnya. Serta kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas yang dalam hal ini berdasarkan praktik buku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasi, atau pernyataan baru yang cukup spesifik. Entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu. Baik, pada saat ini saya akan membahas perbedaan antara PSAK 57 setelah direvisi dan PSAK 57 lama. Pada ruang lingkupnya, PSAK 57 yang telah direvisi ini dihilangkan hal tersebut yang sebelum termasuk ke dalam PSAK 57 dan tidak berlaku untuk instrumen keuangan yang termasuk dalam lingkungan PSAK 55. Sedangkan pada PSAK 57 lama, kewajiban diestimasi dan kontingensi yang timbul dari instrumen keuangan yang tidak dicatat dengan nilai wajar. Untuk ketentuan transisinya pada PSAK 57 yang telah direvisi itu dihilangkan, sedangkan pada PSAK 57 lama penjelasan ketentuan transisi untuk perubahan akuntansi tidak mengacu PSAK 25. Dan untuk pada lampirannya, PSAK 57 yang telah direvisi itu terdapat contoh refund, sedangkan pada PSAK 57 lama itu tidak diatur. Next slide. Jadi berdasarkan ISAK 9 mengenai perubahan atas liabilitas aktivitas purna operasi, restorasi, estorasi, dan liabilitas serupa disebutkan peristiwa ini berdampak pada perubahan estimasi arus keluar dari sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis, misalnya arus kas, yang disyaratkan untuk melunasi kewajiban. Perubahan tingkat diskon berdasarkan harga pasar kini yang didefinisikan dalam PSAK 57 pada paragraf 47, dan peningkatan yang mencerminkan berlalunya waktu.
Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Ivan Kamaharani, dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari PBL kami adalah PSAK 57 dalam perubahannya bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi, serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam CALK agar para pengguna dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Pada kewajiban diestimasi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika harus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka kewajiban diestimasi tersebut dibatalkan. Next slide. Berdasarkan kesimpulan tersebut, telah terjadi perubahan perlakuan terhadap liabilitas berdasarkan PSAK 57 yang telah direvisi. Maka agar provisi diakui, kami merekomendasikan beberapa saran. Yang pertama, entitas memiliki kewajiban kini, baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif, sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Yang terakhir, estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Next slide. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan terkait Project Based Learning kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.